Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang meniti hidup dengan kebahagiaan. Namun sebelum memulai mata pelajaran kali ini, jangan lupa untuk berdoa di rumah masing-masing ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang meniti hidup dengan kemuliaan sub A, yaitu memahami makna pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, dan prasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan atau uhwah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang meniti hidup dengan kemuliaan sub B, yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Nah, yang pertama adalah ayat Al-Quran tentang pengendalian diri. Terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 72. Nah, di sini artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya kepada jalan Allah, dan orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu sama lain melindungi. Nah, dan terhadap orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan yang selanjutnya adalah ayat Al-Quran tentang prasangka baik. Terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Yaitu artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Nah, di sini kandungan dari surat ini adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 terdapat pesan, yaitu kita harus menghindari prasangka, karena prasangka itu adalah dosa. Kita harus menghindari 3 hal, yaitu prasangka, mencari kesalahan orang lain, dan mengunjing. Nah, karena apabila kita melakukan ketiga hal tersebut, sama saja kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Nah, bagi orang yang bergibah atau mengunjing orang lain, diwajibkan meminta maaf, bertobat atas kesalahannya, dan melepaskan diri darinya, yaitu bergunjing, serta berkemauan keras untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, selanjutnya hukum tajwid. Yang pertama adalah alladzina. Nah, di sini alladzina adalah termasuk dalam alif lam samsiyah. Nah, alif lam samsiyah di sini adalah alif lam yang alif lamanya tidak terbaca meskipun tulisannya masih ada. Jadi di sini alnya tidak terbaca dan langsung terbaca alladzina. Jadi langsung kepada huruf lam. Nah, huruf alif lam samsiyah di sini ada 14, yaitu seperti yang sudah tertera di slide di atas. Nah, alif lam samsiyah di sini adalah apabila ada alif lam bertemu dengan huruf yang 14 di sini, maka di sini disebut dengan alif lam samsiyah. Nah, yang selanjutnya adalah al-mu'minuna. Nah, al-mu'minuna di sini adalah alif lam qamariyah.
Nah, alif lam komariah di sini adalah alif lam yang harus dibaca jelas atau alif lam yang bertemu dengan huruf komariah. Nah, huruf alif lam komariah juga ada 14 seperti yang sudah tertera di situ. Nah, apabila ada alif lam bertemu dengan huruf-huruf yang di bawah di sini, maka hukumnya adalah alif lam komariah, harus dibaca jelas. Dan yang paling khas adalah ketika mencari alif lam samsiah dan alif lam komariah adalah jika alnya terbaca maka itu adalah alif lam komariah seperti al-mu'minunah. Nah, alnya terbaca, maka jika terbaca itu adalah alif lam komariah. Dan jika alnya tidak terbaca jelas, maka hukum tajwid itu adalah alif lam samsiah. Dan yang selanjutnya adalah ba'dukum ba'da. Nah, di sini adalah ifa safawi. Jadi cara membacanya itu dibunyikan samar-samar di bibir dan didengungkan. Jadi ba'dukum ba'da. Nah, di sini kenapa menjadi ifa safawi? Nah, di sini kita belajar tentang hukum mim mati. Nah, apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah dibaca samar-samar di bibir dan didengungkan. Nah, di sini hukumnya adalah ifa safawi. Nah, ifa safawi di sini hurufnya hanya ada satu, yaitu huruf ba. Nah, yang selanjutnya adalah ayat Al-Quran tentang persaudaraan. Terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu innamal mu'minuna ihwatum fa aslihu baina awaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, artinya sesungguhnya orang-orang mukmin dan bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 10 di sini adalah pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menegaskan dua hal. Yang pertama adalah bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, dan yang kedua, tidak terdapat perselisihan antara saudara. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan islah, yaitu upaya perbaikan atau perdamaian. Nah, untuk selanjutnya itu dibahas minggu depan. Mungkin sampai di sini pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk belajar dan mengerjakan tugas untuk yang masih belum selesai mengerjakan. Nah, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Mungkin itu saja dari saya. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.